Nah, tapi ini lagi-lagi adalah turnamen pramusim dan baik Igor Tolik maupun Shin Taeyong kayak kompak bahwa ini adalah ajang persiapan Mhm. menuju kompetisi resmi. Begitu pula Deddy Kusnandar mengatakan bahwa untuk mengingat target utama dari tim adalah mempersiapkan tim Iya. dan menang adalah bonus gitu. Nah, tapi ya lagi-lagi tetap selalu menang dan Iya. juga begitupun Persija Jakarta yang pada akhirnya melenggang ke semifinal. Nah, Kang Giri melihat apakah nanti di semifinal nanti nih Mhm. antara kedua pelatih ini akan sama-sama menahan diri karena tentunya tidak ingin mengambil resiko besar. Mereka akan berkompetisi lebih serius di kompetisi resmi nanti atau ya udah gitu untuk juga menghadirkan apa ya, karena lagi-lagi ini juga ada gengsi dua Iya iya. dua tim ini menghadirkan gengsi di antara keduanya dan akankah all out atau sama-sama menghadirkan bereksperimen lagi seperti sebelum-sebelumnya di babak grup atau seperti apa prediksi Kang Giri? Kalau saya pikir udah terlanjur deh. Udah terlanjur. Ini adalah laga semifinal dan kita tahu bahwa panitia pelaksana juga menaikkan gengsi turnamen ini dengan menaikkan besaran hadiah yang akan diperebutkan dan saya pikir itu juga akan memantik lah kedua pelatih untuk ya menampilkan permainan yang terbaik dalam pertandingan nanti. Dan satu hal lagi bahwa di sana ada gengsi, ini adalah gengsi Persib atau Bobotoh selalu mengatakan bahwa boleh kalah dengan tim manapun asal jangan dengan Persija dan mungkin ini akan terwujud di pertandingan nanti. Apalagi ya Persib sudah jauh-jauh lah. Walaupun saya katakan sebelumnya bahwa Persib setelah ini akan menjalani training center di Bali, tapi ya ini tetap laga gengsi di sana. Ya tidak ada hasil imbang di akhir pertandingan nanti. Yang ada menang atau kalah, final atau perebutan posisi ketiga. Dan Shin Taeyong maupun Igor Tolik kemungkinan besar akan memilih bermain di final untuk memperebutkan juara. Sehingga tetap ada panasnya pertandingan nanti tetap ada. Apalagi saya tidak tahu apakah nanti ada penonton yang akan ke sana atau tidak, tapi tetap ini adalah pertandingan panas dan pemain akan berjuang keras untuk meraih kemenangan. Halo Bobotoh Liga Tribuners dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Ngobrol Persib bersama saya Rina Sukmawati yang akan membahas seputar Persib Bandung nih khususnya dalam menyambut semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung versus Persija Jakarta yang akan diselenggarakan di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada hari Selasa 4 Agustus 2026. Nah, kalau udah ngoper, tentunya saya nggak akan sendirian karena di studio sudah bergabung bersama saya ada Kang Giri. Halo. Hari ini tentunya seperti minggu lalu juga Ya, kita ada teman-teman dari TikTok. Halo teman-teman yang dari TikTok, jangan lupa untuk tap-tap layarnya dan saksikan keseruan kami di sini membicarakan preview pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta. Nah, kita langsung aja nih Kang Giri. ya, Ternyata dari awal Persib Bandung targetnya menggunakan sarana ini Piala Presiden mhm, 2026 sebagai sebuah ajang persiapan ya karena ya, ya dihitung-hitung lumayan juga gitu melawan tim-tim besar apalagi ada Tampines yang juga berkompetisi di ACL untuk iya, sedikit mencicipi seperti apa gitu tim mereka nanti sebelum akhirnya berhadapan jika memang lolos di babak ketemu. grup ya karena harus play-off dulu. Nah tapi pada akhirnya Persib Bandung menyapu bersih 3 Mmm, laga di fase grup melawan Arema FC 1-0, DPMM. DPM MM 1-0 dan juga Tampines Rovers terakhir 1-0. Nah, bagaimana nih tanggapan Kang Giri? Ya, ini bagi semua tim ya, bagi Mhm, semua tim adalah keuntungan, terlibat dalam Piala Presiden, kompetisi atau turnamen mhm, pramusim. Khususnya bagi Persib, ya walaupun secara kekuatan belum lengkap ya, mhm, masih ada 7 pemain yang belum bisa tampil, ada di tim nasional di Piala AFF juga. Satu lagi bintang yang baru datang, baru diumumkan, Mariano Peralta, baru setelah melawan atau menjelang menjelang pertandingan lawan melawan Tampines ya. Tampines. Dia sudah berlatih dan tidak tahu, kemungkinan akan bermain di Mhm, semifinal dan final nanti kalau lolos ke mhm final, kalau mhm, nggak perebutan, peringkat ketiga, belum tahu juga. Tapi secara umum ya bagi Persib, bagi tim-tim lain, apalagi yang mereka yang, semuanya yang di 4 besar ini adalah tim lokal, tim yang akan bertarung di Super League nanti, ada Persija, Persib,
dari duo Jawa Timur, ada Arema, ada Persebaya. Ya keuntungan lah, ini ada spare waktu menjelang pertandingan nanti di kompetisi resmi. Kalau Persib kan nanti ada lawan Manila Tiger Mhm. tanggal 31 Agustus, dan ya ini bisa menjadi ajang persiapan untuk mematangkan walaupun Igor Tolik belum mengatakan bahwa ini secara taktikal udah diterapkan, belum. Mhm. Tapi secara fisik mungkin ini adalah ajang untuk walaupun di pertandingan ya tetap aja Mhm. taktik atau bagaimana cara bermain Persib di versi Igor Tolik juga harus diterapkan. Dan sekarang adalah lawannya Persija Jakarta Mmm. nanti di semifinal, dan di sana ada gengsi, selalu ada gengsi Mmm. walaupun ini adalah laga yang bisa dikatakan Mhm. nggak serius-serius amat sih, tapi Mhm. secara secara, hadiah juga lumayan Fantastis ya. menggiurkan. Kemarin saat konferensi pers, Eee, dari 6 miliar ya, untuk Naik. juara naik 2 miliar Nah, menjadi kejutan. 8 miliar. Nah, itu menjadi sisi yang harus diperjuangkan oleh pemain, walaupun sekali lagi saya katakan ini adalah ajang pramusim. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh terkait pertandingan Persib versus Persija nih, ini ada, kejutan juga bahwa pertandingan dilaksanakan di Bali, walaupun Mhm, memang sejak awal panitia sendiri tidak mengumumkan ya, iya, di mana laga semifinal maupun final akan digelar setelah babak penyisihan grup selesai. selesai, iya, Kalau informasi yang beredar ada beberapa opsi sebenarnya, kalau nggak salah Solo, mhm, Medan, dan lain-lain udah pada akhirnya, Pak Ara sendiri inginnya mhm, di Surabaya, tetapi memang, belum siap katanya kotanya untuk menggelar 2 laga besar banget ya bisa iya, dibilang, karena mungkin nggak disangka-sangka juga apalagi ada tim sekelas Port FC, lalu juga ada Tampines Rovers di masing-masing grup, tidak DPMM masuk ya, juga yang pada akhirnya Port FC apalagi juga juara, mhm, musim lalu gitu, tahun lalu. Dan sekarang di posisi 4 besar ini adalah 4 tim dengan rivalitas yang berkaitan iya, gitu ya, iya. 4 tim dengan histori yang panjang juga. Nah, bagaimana nih Kang Igiri melihat, pada akhirnya pertandingan ini digelar di Bali gitu? Ya memang, panitia pelaksana atau penyelenggara tidak mengatakan bahwa Mhm. dari awal itu, bahkan mereka mengatakan bahwa kepada tim Mhm. peserta itu nanti, laga semifinal dan final venue-nya mungkin tidak Mmm. tidak, di Bandung atau Surabaya, dan keputusan H-2 ya, Mmm. H-2 laga semifinal diputuskan bahwa pertandingan di tempat netral, dalam tanda kutip, yaitu di Bali di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Tapi yang menjadi catatan bagi saya adalah, kenapa bisa seperti ini gitu. Mmm. Bahwa seharusnya panitia itu udah menetapkanlah Mmm. dari awal bahwa laga semifinal akan di mana, Mmm. saya pikir udah ditetapkan. Karena ya dari awal mereka sudah mengetahuilah manajemen Mmm. risiko Mhm. dengan memasukkan Persib Bandung, dengan memasukkan Arema FC, dengan memasukkan Persija Persebaya. dan Persebaya, kan harusnya mereka udah tahu bagaimana Mmm. rivalitas tim-tim ini. Mmm. Apalagi entah sengaja atau tidak, Mhm. ternyata Persib melawan Persija Mmm. dan Arema melawan, Persebaya. Persebaya. Ini sebuah 2 laga yang tentu akan sangat, ya panas lah Mmm. nanti di lapangan. Seperti apa di lapangan ya kita lihat nanti. Tapi dari pertandingan-pertandingan pertemuan mereka, menjelaskan bahwa pertandingan akan berlangsung panas. Apalagi Persib sudah lama tidak juara, terakhir juara ya Satu waktu piala ya? satu piala di Piala Presiden dalam, Piala Presiden pertama 2015, terus kemudian kalau Persija juara di 2018, kalau Arema itu 4 kali sih juara. Dia Kalau langganan. iya, kalau Persebaya kayaknya belum belum pernah juara. Jadi tetap ada gengsi di sana, dan ini akan menjadi pertandingan yang sangat panas untuk semuanya. Mhm. Persija melawan Persib, Arema melawan, Persebaya. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa kenapa, manajemen risiko tidak Mmm. diantisipasi dari awal sih. Seharusnya sudah ditentukanlah Mmm. dari awal bahwa nanti semifinal di Bandung atau di Surabaya. Tapi saya tidak setuju dengan ucapan Igor Torik bahwa karena kami adalah juara grup, seharusnya kami dong yang menjadi tuan rumah. Mmm. Saya tidak setuju dengan itu, karena apalagi kalau seandainya aja PSMS yang juara grup, kan mereka juga ingin di Di Medan, Medan kan ya? susah juga, Mhm. seperti itu. Oke. Nah, jadi memang, para pemain juga butuh waktu ya, karena apalagi Iya, kalau ya dari Surabaya pun pasti pada pakai pesawat gitu kan, dari iya, Bandung apalagi gitu, mhm. ada 2 tim dari Bandung, 2 tim berangkat dari Surabaya.
Nah ini nih, berikutnya nih soal pemain, kita kehilangan Persib Bandung kehilangan 2 yang sudah Bergunyo, Dion Marks dan juga ya, Bergwinyo. Dion Marks diperkirakan 10 hari terhitung sejak melawan DPMM, mhm, lalu juga Bergwinyo yang laga terakhir melawan yang Tabenes cuma 38 menit kalau nggak iya, salah ya, dan diperkirakannya cukup lama ya, sebulan, 1 bulan, mhm, dan juga, Mariano Peralta juga, Coach Igor mengatakan, belum siap untuk bertanding. Nah, menurut Kang Giri tuh idealnya seorang pemain, khususnya dalam konteks Mariano Peralta yang bergabung belakangan bersama mhm. Persib Bandung tuh, dia akan siap kapan? Atau ini memang strategi agar Mariano Peralta tuh jangan main dulu karena agak serem ya dengan, apa ya, Iya, apapun bisa terjadi gitu di lapangan dengan menurunkan pemain-pemain, yang berpotensi menjadi pemain kunci di kompetisi resmi nanti. iya, mengenai Mariano Peralta, Igor Tolik mengatakan bahwa pelatih mungkin lebih bagus dibanding saya kalau berani menurunkan pemain yang baru bergabung. Apalagi Mariano Peralta per hari ini mungkin tiga tiga Mhm, kali latihan ya. Tapi saya kira ini cuma strategi mhm, Igor Tolik sih. Soalnya di tim-tim lain itu kita lihat, mhm, sebelum-sebelumnya, di musim-musim sebelumnya itu pemain diumumkan sekarang besok juga bisa main sih. mmm, Apalagi ini cuma laga pramusim dan saya pikir spare antara waktu ketika kompetisi sebelumnya selesai dan, pramusim ini kan tidak terlalu lama, tidak ada 2 bulan kalau tidak salah. Saya pikir mereka, pemain itu masih memilikilah, kekuatan fisik mereka masih bagus. Terus Mariano Peralta ketika tidak ada pertandingan juga tidak ongkang-ongkang kaki, tetap mhm, menjagalah, menjaga, fisik dia mhm, dengan, latihan mandiri dan kemudian dia memang baru 3 kali atau 2 atau 3 kali berlatih bersama Persib. Saya pikir urusan fisik tidak ada masalah, tapi secara taktik mungkin, mhm, Igor Tolik mengatakan bahwa belum siap lah. mhm, Tapi secara umum, apalagi Bergwinyo kan, mhm, absen pada pertandingan nanti, tetap ada opsi mhm, dia akan bermain, tapi Igor Tolik harus memikirkan efek besar dari mhm, Mariano Peralta, apalagi dimainkan nanti. Apalagi lawannya adalah Persija, kita tahu mhm, bahwa sebelumnya, tanda kutip, ada klaim mhm, bahwa Mariano Peralta ada di pihak, Persija dan kemudian kalau nanti dia bermain bagus dan kemudian Persib menang, oke, itu akan menjadi nilai mhm, tambah lah untuk mhm, dia. Tapi kalau dia bermain buruk dan kemudian Persib kalah, bisa jadi dia bumerang. akan jadi, bulan-bulanan baik di kubu Persib atau kubu Bobotoh. Tapi secara umum Persib adalah tim profesional, Mariano Peralta adalah tim profesional dan Igor Tolik juga pelatih profesional, jadi tahulah, bagaimana resiko ketika Peralta bermain atau tidak. Mhm, Tapi secara umum saya pikir ya itu, ini urusan urusan taktik aja. mhm. Kalau mengenai fisik, saya pikir tidak ada masalah. Oke, karena, udah ya tadi udah 3 kali ikut latihannya juga Iya, ya, tapi ya mudah-mudahan sih kalau sebagai fans gitu ya, sebagai supporter berharap. 2 menit terakhir deh debut pertama Mariano Peralta gitu, Tapi nanti saat saya kejutan gitu. saya menduga Mhm, dia tetap masuk di SP sih, daftar mmm, susunan pemain akan dimasukkan. Coach Igor juga sudah mengatakan mungkin dia akan masuk, tapi, dia akan ikut tapi entah apakah akan masuk di SP atau tidak gitu ya katanya. Ya, kalau ikut sih Umum Mukhtar Mmm, mengatakan bahwa Persib nanti akan TC akan di sana, di sekaligus Bali, ya TC di Bali dan tidak akan balik lagi ke Bandung. sampai Kemungkinan kompetisi nanti ya? ya berarti semua pemain akan diboyong ke sana. Berarti Batam nih TC di luar negeri. Emang ada? Tapi oh nggak ada ya rencananya? Oh tim sebelah yang punya rencana Iya, TC di luar negeri di heeh, Thailand ya? iya. Oh, Ngikutin Persib mungkin musim lalu. ya mungkin biar ininya hawa-hawanya ikutan juga. Tapi, ya di Bali, Persib Bandung akan melakukan TC setelah Mhm, Piala Presiden cukup ya waktunya untuk sampai nanti menghadapi ACL, playoff ACL ya? cukuplah, Mhm, 3 pekan kan, ada mhm. 3 pekan dari tanggal 6 selesai Piala Presiden juga ke tanggal 31 cukup. Oke, nah, ini ngomongin, tim rival, tim lawan yang akan Mhm, melawan Persib Bandung ini adalah Persija Jakarta, yang mana merupakan runner up grup B ya, dan pada laga terakhirnya mhm, melawan PSMS Medan mencetak gol cukup meyakinkan empat iya. satu dan ini lewat pemain-pemain mudanya mereka juga. Dan menurut Kang Giri siapa nih pemain yang harus diantisipasi Persib Bandung saat semifinal nanti?
Ya, saya pikir Persib dengan Persija di Piala Presiden ini menerapkan taktik yang sama sih. Mmm, Sintayong sama Igor Tholik tidak melulu menurunkan pemain utama. mhm, Bahkan ketika Persija melawan PSMS itu kan membutuhkan kemenangan, juga gol yang banyak. Karena mhm. waktu itu, Sama kalah Port lah, FC ya? Mhm. kalah sama Port FC sehingga membutuhkan gol yang banyak dan kemudian menang 4-1. Tapi pada laga itu ternyata hanya 2 pemain asing yang Mmm, diturunkan sejak awal ya. mhm, Sejak awal hanya 2 pemain asing, terus kemudian banyak pemain-pemain muda yang bermain di sana, bahkan kapten kalau tidak salah Axel ya. Nah, Persib juga demikian. Saya juga, kaget. mmm, Memang di pertandingan pertama ketika melawan Arema FC, Igor Talik mengatakan bahwa akan serius lah untuk mmm, bobotoh yang setelah, membeli tiket dan datang ke stadion. Itu dibuktikan dengan banyak pemain-pemain utama dimainkan pada laga melawan Arema, tapi kemudian ketika melawan DPMM, saya kaget. mmm, Ternyata dari 11 pemain utama yang diturunkan ketika melawan Arema, hanya 2 pemain mmm, yang diturunkan di 11 pemain awal ya. Cuma Kakang Rudianto sama Ikhwan Tanamal. Terus banyak pemain-pemain, yang bisa dikatakan pemain muda yang diturunkan waktu itu. Tapi kemudian ketika melawan Tampines, Persib, Igor Tolik lagi-lagi menurunkan pemain yang secara secara permainan, secara, kualitas pemain, itu pemain utama. mmm, Padahal ketika melawan Tampines, Persib juga tidak ada keuntungan, mmm, tidak ada kepentingan lah di sana, karena sudah juara grup, pasti sudah lolos. Nah, Sinteyong sepertinya juga seperti itu. Sinteyong tidak ingin, kayaknya masih meraba-raba juga sih, tidak ingin menurunkan pemain-pemain yang secara permainan adalah nanti menjadi tim utama di kompetisi resmi. Tapi secara umum di kubu Persija yang harus diwaspadai adalah, Almeida. Penyerang kemarin ketika mmm, melawan PSMS dia dicetak mencetak gol juga. 1 gol, kemudian menang 4-1 sehingga secara agregat mereka unggul surplus Mmm, 2 gol ya, poin sama dengan Port FC. Port FC hanya surplus 1, terus Persija jadinya surplus 2 sehingga dia yang akhirnya bertemu Persib. Jadi untuk lini pertahanan kayaknya, Almeida ini menjadi predator yang menakutkan karena dia sudah mengenal, karakter permainan Persib secara umum. mmm, Dia sudah kalau nggak salah musim ketiga dia mmm, di Persija karena sebelumnya dia membela Arema FC kemudian dipinjamkan mmm. ke Persija dan kemudian dipermanenkan. Oke, nah ini, duel El Clasico ini bisa dibilang julukan untuk duel Persib versus Persija, Mhm, itu kerap menghadirkan tensi pertandingan yang tinggi gitu ya, dari kompetisi resmi apalagi gitu ya, iya, dari musim ke musim. Nah, tapi ini lagi-lagi adalah turnamen pramusim dan baik Igor Tolik maupun Shin Taeyong kayaknya kompak bahwa ini adalah ajang persiapan, mhm, menuju kompetisi resmi. Begitu pula, terakhir Deddy Kusnandar mengatakan bahwa untuk mengingat terus, target utama dari tim adalah mempersiapkan tim, iya, dan menang adalah bonus gitu. Nah, tapi ya lagi-lagi tetap selalu menang dan iya, juga begitupun, Persija Jakarta yang pada akhirnya melenggang ke semifinal. Nah, Kang Giri melihat apakah nanti di semifinal nanti nih, mhm, di antara kedua pelatih ini akan sama-sama menahan diri karena tentunya tidak ingin mengambil resiko besar, mereka akan berkompetisi, eee, leb secara lebih serius di kompetisi resmi nanti, atau ya udah gitu untuk juga menghadirkan apa ya, karena lagi-lagi ini juga ada gengsi 2 iya, tim ini menghadirkan gengsi di antara keduanya dan apa nih, akankah all out atau sama-sama menghadirkan bereksperimen lagi seperti sebelum-sebelumnya di babak grup atau seperti apa prediksi Kang Giri? kalau saya pikir udah terlanjur deh. Udah terlanjur. Ini adalah laga semifinal dan kita tahu bahwa, panitia pelaksana juga menaikkan, gengsi turnamen ini dengan menaikkan besaran, Mmm, hadiah yang akan diperebutkan dan saya pikir itu juga akan memantik lah kedua pelatih untuk ya menampilkan permainan yang terbaik dalam pertandingan nanti. Dan satu hal lagi bahwa di sana ada gengsi, ini adalah gengsi Persib atau mhm, Bobotoh selalu mengatakan bahwa boleh kalah dengan tim manapun mhm. asal jangan dengan jangan dengan Jangan Persija. Persija dan mungkin ini akan terwujud di pertandingan nanti. Apalagi ya Persib sudah jauh-jauh lah, Mhm, walaupun saya katakan sebelumnya bahwa Persib setelah ini akan menjalani
training center di Bali. Bali, tapi ya ini tetap laga gengsi. Di sana ya tidak ada hasil imbang di akhir pertandingan nanti. Yang ada menang atau kalah, final atau perebutan posisi ketiga. Dan Sinteyong maupun Igor Tolik kemungkinan besar akan memilih bermain di final untuk memperebutkan juara. Sehingga tetap ada panasnya Mmm, pertandingan nanti tetap ada. Apalagi saya tidak tahu apakah nanti ada mhm, penonton yang akan ke sana atau tidak, mhm. tapi tetap ini adalah pertandingan panas dan pemain akan berjuang keras untuk meraih kemenangan. Kalau saya justru berharapnya kedua pelatih ini jadi surprise pemain muda semua gitu, biar biar para pemain muda ini tahu nih gitu gimana rasanya bermain di laga, El Clasico gitu, bermain Heeh, di laga panas sebelum kompetisi resmi nanti. Kalau yang secara kualitas, pemain inti gitu ya, ya udah nanti gitu di kompetisi resmi. enggak, ya itu tapi saya katakan tadi bahwa ini adalah udahlah terlanjur lah gitu. Terlanjur kepala tadi bahwa Boboto juga mengatakan bahwa, ya udah masuk semifinal, ya udah juara aja sekalian gitu. Iya iya. Apalagi udah lama banget tidak juara, Mhm, Piala Presiden. Di edisi pertama juara, setelah itu kan, peringkat 3 perempat final, mhm. dan 3 pelaksanaan terakhir cuma di fase grup. Oke, jadi kalau Kang Giri memprediksi akan Ya tetap udahlah. all out ya. Nah, sebelum kita masuk ke prediksi lainnya itu susunan pemain dan tebak skor seperti tadi udah disinggung ya bahwa Mhm. panitia di akun resminya Piala Presiden itu tidak akan menjual tiket. Nah, Tapi sedikit membingungkan juga karena tidak mengatakan bahwa laga itu tidak akan ada penonton. nah Bagaimana tanggapan Kang Giri? persepsi kita bisa Mmm, mengartikan kalimat itu secara liar ya, mmm, tidak menjual tiket. Tidak menjual tiket ini apakah tidak menjual tiket artinya, tidak ada penonton, atau tidak menjual tiket, ya udah mhm terbuka mhm. untuk siapa aja. Tapi Semua bisa masuk gratis iya, gitu. gratis. Tapi ya kita lihat nanti kan Mhm, disuruh mengikuti apa, perkembangan mhm, di akun resmi atau gimana lah. Tapi secara umum memang, manajemen eee, risiko memang harus diterapkan dalam mhm. pertandingan ini karena ada kemungkinan Persib kan main sore lawan Mmm, Persija Jakarta, terus malamnya adalah, Arema Arema versus melawan. Persebaya. Nah, ada kemungkinan 4 pendukung ini kan bertemu di satu lokasi. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh pihak penyelenggara, khususnya pihak keamanan, bagaimana mengatur agar mereka Mmm, tidak bertemu. Karena sebelumnya walaupun ini adalah turnamen pramusim, sebelumnya ketika melawan, Persebaya melawan Persija ya, mmm, kan sempat terjadi ada, bentrokan di stadion walaupun kita tidak tahu apakah itu ada melibatkan dari pendukung Persija dengan Persebaya atau di internal, mhm, bonek, mmm, kan kita tidak tahu. Nah, yang perlu dipikirkan itu, karena ada kemungkinan ya di Bali banyaklah bobotoh, mmm. banyak Jackmania, terus kabarnya juga bobotoh juga akan datang ke sana karena Bali adalah, eee, di tempat wisata banyak sekalian Mhm. jalan-jalan lah. Malang dan Surabaya juga dekat banget Dekat, ke Bali ya. iya, Jadi mungkin kalau pesan saya nih Bobotoh, Jackmania, Bonek, heeh. dan juga Aremania yang ke Bali liburan bersama aja nggak sih? Nobar terus liburan bersama gitu, Iya, 90 menit aja panasnya dikit-dikit, saling adu chant aja habis itu ya udah ke pantai, bareng-bareng ya. ya vote bar ke pantai, terus piknik-piknik, ke kafe-kafe lucu gitu. Agar meredam suasana gitu kan. Iya. Nah ini, langsung kalau gitu, prediksi susunan pemain dan tebak skor. Iya, saya katakan di awal bahwa Igor Tolic kemungkinan akan serius. Dia Mhm, mengatakan akan serius, menghadapi Persija. Di sana ada gengsi. Tentu Igor Tolic memikirkanlah, hati bobotoh mmm, seandainya kalah. mmm, Jadi ada kemungkinan, menurunkan skuad terbaik dari yang ada sekarang, mmm, karena masih ada Peralta, masih disaksikan apakah bermain atau tidak, terus 7 pemain masih ada di timnas. Jadi setelah Teja absen melawan DPMM dan Tampinas kayaknya dia akan berada di bawah Mister Gawang lagi, walaupun kita tahu bagaimana penampilan Fitrah Maulana ya ketika diturunkan. Terus di sayap kanan di bek kanan ya ada Kakang, terus dua dua jangkar di belakang, Mutombo sama Matrikardi, di kiri ada saya pikir lebih ke Hamra sih, mmm, walaupun selama ini Hamra itu masih di bawah bayang-bayang Irwan Tanamal, karena secara mhm. mungkin, Igor Tolik memiliki pandangan berbeda tentang pemain ini.
Terus di tengah 2 gelandang tengah, Luciano sama Notsuda. Oke. Masih masih belum hafal-hafal. Gakuto Notsuda. Terus di depannya ada Adam Alis. Adam Alis, sebelumnya kan Berguinho. Hmm, Berguinho absen. cedera, absen, kemudian digantikan Adam Alis. Terus di sayap kanan ada Luka Menalo, di sayap kiri ada William Barros, terus penyerangnya Skulik, Sudah 2 gol 2 ya. gol. Dan oh ya, aku juga pengen mengapresiasi nih kanan kiri ke para pemain muda Hmm, Persib Bandung yang punya banyak sekali kesempatan bermain apalagi di fase grup kemarin dan mereka terlihat semakin percaya diri iya, gitu ya, bermain bersama senior-seniornya melawan, tim-tim yang nggak mudah juga gitu dan, mhm, khususnya juga Fitrah ya yang iya, kita ingat banget saat melawan Borneo FC pertama kali dia debut, itu gemper kalau kata orang Sunda ya, gemper banget pegang bola apa segala macam, tapi sekarang semakin percaya diri, udah, udah berani mhm, menghalau maju kiri kanan. Nah, saya salut banget sama Fitra sih iya. jujur. Memang ini kesempatan untuk Mhm, pemain-pemain muda, karena ini memang laga pramusim, secara target juga mhm. walaupun akhirnya masuk semifinal, secara target juga tidak terlalu membebani lah. Dan apalagi, ya kesempatan melawan 2 tim Mhm. dari luar, ya sangat bagus lah untuk pemain, untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka. Oke, terakhir tebak skor tadi belum tebak skor. Oke, tebak skor, kalau kemarin salah ya? Satu Oh, satu 1 tuh. 1, saya 1-0 Kayaknya tren 1-0, 1-0 sampai masih lanjut deh. sampai final nanti ya Iya, kalau masuk yang final. penting juara dong. Tapi yang penting menang, oke. Iya. Nah, tapi karena kita live di TikTok juga, apakah ada pertanyaan dari teman-teman di TikTok? Ya udah nggak apa-apa, kita selagi nih teman-teman di TikTok kita live, pokoknya Hamin 1 pertandingan itu Mmm, pantengin aja TikTok-nya Tribun Jabar ID untuk, menyaksikan ngoper bersama saya. Jangan lupa di-love dan juga di-follow. Kalau gitu terima kasih banyak Kang Giri ya telah sama-sama menemani Rai. saya di sini, dan Yes. juga Boboto dan Tribuners dimanapun kalian berada. Terima kasih banyak telah menyaksikan ngoper episode hari ini. Sekali lagi laga Persib Bandung versus Persija Jakarta sekaligus Persebaya versus Arema akan dilaksanakan pada hari yang sama ya, pada hari Selasa 4 Agustus 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib Bandung bermain sore ya, pukul Mhm, 15.30 ya, iya. dan laga satunya lagi Persebaya versus Arema di pada malam harinya. Kalau misalnya kalian masih pengen baca-baca lagi informasi seputar Persib Bandung lainnya, bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncirebon.com, dan tribunpriangan.com. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Tribun Jabar Video. Kalau gitu, saya Raina Sukmawati mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di ngoper selanjutnya. Dadah! And you know I'm gon' feed 'em if you're coming for me. Hope you're ready for a demon. From the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If you wanna go eat, then you know I'm gon' feed 'em. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.